uh, yang baru kita dapat yaitu tenaga guru. Tenaga kesehatan memang karena pada saat dibuka waktu untuk mengusulkan, rupanya teman-teman di dinas kesehatan mereka tidak proaktif untuk mengusulkan itu, sehingga di tahun 2022 untuk alokasi jabatan tenaga fungsional kesehatan, kita Kabupaten Manokwari Selatan belum ada, tapi itu kami sudah mengusulkan. Dalam hal ini Bupati sudah mengusulkan, tentu dalam proses yang jelas bahwa karena pelaksanaan penerimaan ini dilaksanakan di bulan November sampai dengan Desember itu harus selesai. Nanti di 2023 tentu ada proses lagi yang diharapkan, karena kita tahu bahwa memang pemerintah harapkan layanan dasar wajib ini harus pemerintah daerah dapat memenuhi. Karena itu untuk layanan dasar ini memang diprioritaskan sekarang oleh pemerintah di tahun 2022, cuman waktunya sudah sangat pendek, sehingga untuk jabatan tenaga kesehatan tentu tidak mungkin kita bisa lakukan, karena proses awal kami belum dapat alokasi karena berdasarkan ketentuan mestinya diusulkan, cuman teman-teman dari dinas kesehatan mereka belum mengusulkan itu, tetapi kemudian setelah dari hasil koordinasi hal ini disampaikan, sehingga kami juga melaporkan ke pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bapak Bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan surat usulan dari Bapak Bupati, itu sudah disampaikan untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Berarti untuk biasanya di tahun depan Pak ya? Iya, sedangkan untuk ASN dalam jabatan teknis umum lainnya itu belum ada. Yang jelas bahwa proses ini tidak hanya di Kabupaten Manokwari Selatan saja, tapi secara nasional di seluruh kabupaten kota, kita semua dalam hal ini tentu menunggu kebijakan dari pemerintah secara nasional. Tentu ini menjadi agenda pemerintah, tentu berkaitan dengan formasi. Pasti setiap daerah, kabupaten, kota masing-masing punya kebutuhan. Dalam hal ini ya kami tentu mempersiapkan, tapi untuk kepastian ya tentu itu adalah keputusan pemerintah, dalam hal ini kebijakan pemerintah. Jadi sehubungan dengan pengadaan ASN, kami juga berharap lewat pers bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa berkaitan dengan penyampaian yang sifatnya lewat pers ini, kami percaya bahwa informasi ini informasi yang bisa memberikan pemahaman yang baik, karena kadang informasi yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya merupakan prinsip dan kewenangan hanya pejabat yang berwenang. Kami pun juga tidak berwenang dalam kapasitas untuk menyampaikan informasi itu lewat pers, karena kalaupun itu ada, itu sifatnya hanya untuk masyarakat umum mengetahui, tetapi itu bukan keputusan sesuatu informasi yang kemudian jadi. Dalam hal ini kami juga berharap pers ini juga bisa menjadi penghubung yang bisa memberikan pencerahan baik, karena nanti kalau ada sesuatu yang sifatnya resmi, itu adalah pemberitahuan resmi dari Bupati selaku kepala daerah, selaku pejabat pembina kepegawaian, kalau itu menyangkut dengan kepegawaian. Jadi yang
hari ini kami bicara ini hanya sifatnya informasi umum saja, yang bukan informasi umum yang kemudian kita masyarakat tangkap sebagai informasi yang sudah final. Tidak, itu hanya sifatnya sekedar informasi saja. Informasi ini kan hanya untuk kita tahu saja, tetapi resmi sebagai informasi yang final dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu dalam kapasitas kami tidak punya kewenangan ke sana. Jadi ini juga kami berharap bisa tersampaikan dengan baik, sehingga tidak ada kesan kami sebagai hanya cuma petugas saja yang hanya mengurus bahan-bahan yang belum menjadi bahan jadi. Jangan kami sudah terkesan mendahului yang punya otoritas. Jadi kami hanya sifatnya menyampaikan sebagai informasi saja. Oke Bapak, kembali ke tadi Bapak. Itu hal yang prinsip kami tidak bisa komentari. Kami harus dalam posisi seperti tadi saya sudah jelaskan. Oke, berarti mereka masih mengikuti tahap yang ada perlu ini. kami sampaikan mungkin penegasan atau penekanan, kalaupun ada peluang, kami juga memperhatikan baik apa yang menjadi petunjuk dari kepala daerah berkenan dengan berkenan dengan kondisi kita di daerah, di mana kita punya pegawai tenaga honorer di daerah ini yang sudah digaji oleh daerah, itu jumlahnya relatif cukup banyak, dan mereka ini adalah SDM kita yang kalaupun ada formasi, ya diharapkan mereka ini saja yang bisa, kalaupun melalui mekanisme tes, ya mereka sendiri nanti berkompetisi siapa yang terbaik terpilih, karena toh ada formasi juga. SDM yang ada saat ini sebagai honorer ini, mereka adalah SDM yang memang sudah siap, tinggal memang disadari karena formasi ini terbatas. Tentu dari jumlah 3.000-an ini, ya kami akan terus sebagai petugas yang bekerja, kami memastikan bahwa memang benar dari seluruh jumlah tenaga honorer ini, mereka yang memang sampai sekarang ada aktif dan bekerja. Dan pesan kami berharap mereka ini betul-betul semangat kerja itu ditunjukkan dengan kedisiplinan. Karena hari ini bukan kita menjadi SDM yang biasa-biasa saja, tapi kita diharapkan jadi SDM yang bisa betul-betul berkompetisi dengan perubahan global yang sekarang menuntut, suka tidak suka kita harus bisa siap untuk tidak hanya berkompetisi di dalam daerah kita, tapi ini kita bersaing dengan daerah-daerah lain, bahkan dengan dunia lain. Karena hari ini kita tidak pernah sampai di luar negeri, tapi lewat media yang sekarang kita pakai nih, kita sudah ada di mana-mana. Karena itu kita juga sebagai SDM, apalagi sebagai aparatur negara, kita harus jadi aparatur yang punya SDM yang harus lebih siap dengan perubahan yang cepat hari ini. Itu suka tidak suka pun kita harus seperti itu. Karena perubahan global sekarang sangat cepat. Ya, kita tidak pernah sampai di Amerika, tapi hari ini kita sudah bisa ada di sana karena hanya lewat internet. Yang pasti tenaga guru ya sampai di mana? Ya, ini hari terakhir proses seleksi kesesuaian, penilaian kesesuaian. Ini yang menilai adalah pengawas sekolah dan kepala sekolah, guru senior. Mereka yang ada di dalam tim seleksi. Ini proses seleksinya dengan secara online. Jadi tidak secara fisik berhadapan, tetapi ini secara online. Makanya semua ini melalui jaringan, lewat sistem, lewat akun masing-masing peserta. Jadi ketika mereka mendaftar itu semua sudah seperti itu. Ini jelas sekali kondisi kita sekarang sudah berbeda dengan kondisi 10, 15 tahun, 20 tahun yang kita sudah lewati. Hari ini semua sudah seperti itu. Ya, kita tidak bisa bilang kita tunggu dulu. Tetapi ya tentu kondisi di daerah kami sesuai dengan arahan Bapak Bupati bahwa proses seleksi penerimaan ini tetap kita prioritaskan tenaga honorer daerah, karena
sebelum ada proses seleksi ini, ketika tenaga guru di daerah ini kita kekurangan, keterbatasan tenaga guru, kebijakan kepala daerah merekrut mereka-mereka yang bersedia dan mau mengabdi sebagai guru. Ini mereka yang sudah mengabdi di setiap satuan pelajar ini. Banyak kita punya teman-teman yang statusnya honorer. Ini mereka ini ya diharapkan mereka ini bisa masuk sebagai peserta seleksi, tetapi tentu mengikuti syarat-syarat yang sudah diatur. Kalaupun toh nanti dari 142 karena secara kualifikasi sesuai dengan ketentuan syarat administrasi, mungkin teman-teman ini mereka penuhi. Tetapi ada hal yang secara teknis kami lihat juga menjadi penyebab dari 142 ini. Kami perlu jelaskan dari 142 ini 6 orang itu sudah lulus passing grade pada penerimaan yang tahap 1. Jadi 6 orang ini mereka tinggal hanya di tahun 2022 hanya mereka melengkapi saja. Ya, administrasi saja untuk mereka masuk. Jadi tersisa 134 ya. Berarti sudah terlanjur lulus 6 ya. ya? Jadi yang 6 itu tidak perlu mereka ikut tes, cuma hanya melengkapi. Sisanya itu yang sekarang dibuka untuk kemudian mereka ikut proses seleksi. Tetapi kami dapati dari formasi yang tersedia setelah dibuka pendaftaran, karena dibuka juga sudah ditentukan batas waktu, tetapi ada hal yang sebenarnya bukan hal yang secara administrasi, tapi dalam mekanisme teknis menjadi sebab sehingga ada yang tidak bisa proses di dalam pendaftaran karena dia melalui penginputan ke sistem yang sudah disediakan. Itu terjadi penolakan yang bersangkutan ketika dia melakukan penginputan mulai dari nama itu ada penolakan karena dia punya NIK itu belum connect karena ini bukan kendala karena tapi memang kita punya sistem jaringan server Adminduk ini ada di Adminduk pusat, dalam hal ini Dinas Kependudukan juga ya, di dalam pelayanan kependudukan bagi kita punya masyarakat secara umum dan secara khusus mereka yang mau melamar tidak hanya di jabatan fungsional tenaga guru, tapi demikian juga hal ini dialami juga pada beberapa waktu lalu penginputan data secara mandiri oleh tenaga honorer daerah yang lain. Itu pun juga masalah, ya? Banyak yang menghadapi hal yang sama karena kendala teknis berkaitan dengan sistem di server Adminduk. Karena kita tahu kita juga di daerah kita sebagai kabupaten yang baru, kemudian sebaran kita punya wilayah ini juga tidak semua bisa akses secara baik dengan internet. Karena itu ini juga jadi kendala yang di luar Kabupaten Mansel. Mungkin di sana mereka lancar, tapi ternyata juga sama, kita ketemu hal yang sama. Jadi masalahnya di kalau server, toh ya? nanti di tahun ini ternyata tidak bisa terisi sesuai dengan lokasi formasi yang ada, ya nanti kami akan memastikan untuk karena sesuai dengan rapat koordinasi yang kami ikuti, kami juga sudah disampaikan bahwa nanti untuk jabatan fungsional tenaga guru yang tahun ini belum lolos, itu nanti di tahun 2023 itu di awal bulan Februari kami akan dipanggil lagi untuk kemudian kita pastikan misalnya dari seluruh tenaga honorer yang mungkin di tahun 2022 belum bisa masuk mengikuti proses seleksi karena kendala dengan kendala yang di luar dari ketentuan syarat-syarat kualifikasi dia dalam hal ini pendidikan dan lain itu dia penuhi, tapi hanya karena kendala teknis itu kita harus segera di kesempatan berikut sekarang kita harus
pastikan untuk itu tidak jadi kendala lagi nanti di awal tahun 2023, karena kita sudah disampaikan bahwa di 2003 bukan nanti di pertengahan tapi awal sekali. Januari atau Februari itu sudah jelas ada supaya prosesinya bisa jauh. Jumlahnya Bapak kalau untuk tahun kuotanya sudah yang ada. Jelas tadi yang 142 ini kan kami tahun ini dengan proses yang tadi waktu juga karena kami sudah kejar dengan waktu, kemudian mungkin ada teman-teman yang tidak sempat karena tadi, sehingga nanti yang sesuai dengan ketentuan karena sistem juga banyak kita yang gagap juga ya, terus terang kita juga gagap dengan penggunaan ini, sehingga ini juga jadi satu faktor yang, tapi bukan berarti karena itu terus proses ini jadi tidak dapat untuk merekrut kita punya tenaga guru yang ada di daerah, terus kemudian peluang ini jadi tergantikan oleh mereka dari luar, tidak. Ini tetap kita, ya? Benar-benar kami juga akan membantu dalam hal ini dalam tugas kami jaga karena sesuai dengan arahan kebijakan dari kepala daerah bahwa kita harus memprioritaskan tenaga honorer daerah. Karena toh nanti mereka masuk jadi P3K guru juga yang gaji mereka juga dari daerah, bukan dari mana, sumber pembiayaan juga dari daerah. Karena itu daerah juga dengan beban belanja pembangunan, tetapi secara khusus belanja gaji pegawai juga ini tidak boleh sampai kemudian menimbulkan beban baru lagi. Karena itu Bupati juga sudah instruksikan dilarang untuk merekrut tenaga baru. Mereka yang sudah ada itu yang harus kita proses supaya mereka diangkat, karena tuh nanti mereka diangkat juga mereka digaji oleh daerah. Jadi tidak menambah tambahan anggaran belanja untuk gaji pegawai. Pertanyaan terakhir, kira-kira mereka ini yang tes tahun ini langsung diumumkan? Ya prosesnya memang seperti itu, karena untuk tengah tahun 2022 khusus untuk berarti Desember ada hadiah ya? Ya, mudah-mudahan lebih prosesnya lancar. Cuma memang kami sudah bisa mengetahui bahwa bukan karena kelalaian kami tidak memperhatikan, tetapi ya ini tuntutan juga dari perubahan global ini, sehingga proses dalam penerimaan sekarang selain jabatan guru ini kan kita berharap mereka yang memang betul-betul berkompeten sebagai guru. Kalaupun toh selama ini ada banyak juga teman-teman yang dari latar belakang disiplin pendidikan yang bukan guru, tetapi mereka itu sudah mengabdi sebagai guru. Tentu ketentuan untuk pengangkatan ini juga mereka juga bisa diikutkan, tetapi ketentuannya bagi yang pendidikannya sarjana. Kalau SMA memang tidak, yang sarjana juga nanti disesuaikan mereka punya kesarjanaan itu, dia bisa pantas sesuai linearnya dengan guru itu bisa seperti itu. Jadi mereka juga tetap bisa masuk. Ya, jadi begitu mungkin secara umum saya sampaikan begitu. Nanti saya minta juga penjelasan ini juga karena sensitif. Jadi nanti diatur-atur yang bagaimana supaya diedit bisa tersampaikan dengan baik.